Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan berita terpercaya, analisis mendalam, dan informasi terupdate seputar dunia olahraga, politik, sosial, budaya, dan tentunya sepak bola Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kabar penting dari skuad muda Garuda Muda yaitu Timnas Indonesia U17 yang tengah menjalani pemusatan latihan atau training camp di luar negeri, tepatnya di Belgrade sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi kompetisi internasional di masa mendatang. Kabar ini menarik karena dari daftar 25 pemain yang dipanggil, terdapat beberapa nama baru yang cukup mencuri perhatian, termasuk sejumlah pemain diaspora yang datang dari klub luar negeri. Namun, ada juga nama-nama yang cukup familiar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Uniknya, dalam daftar tersebut tidak ada nama Matthew Baker, salah satu bek muda andalan yang sebelumnya selalu menjadi pilihan utama pelatih Nova Arianto. Mengapa Matthew Baker absen? Siapa saja pemain diaspora yang ikut? Dan bagaimana komposisi kekuatan tim Garuda Muda di Belgrade? Mari kita bahas panjang lebar dalam ulasan kali ini. Sobat Cek Fakta, setelah perhelatan Piala Kemerdekaan U17 yang digelar pada Agustus tahun 2025 lalu, Timnas Indonesia U17 langsung bergerak cepat dengan menyusun program lanjutan. Kompetisi usia muda yang digelar di dalam negeri tersebut sejatinya menjadi ajang pemanasan dan juga sarana seleksi untuk melihat sejauh mana kemampuan para pemain muda Indonesia. Dari turnamen itu, pelatih Nova Arianto bersama tim kepelatihan mendapatkan banyak catatan berharga mengenai kekuatan dan kelemahan skuadnya. Dan sebagai tindak lanjut, PSSI memutuskan untuk membawa tim ke Belgrade pada awal September tahun 2025, tepatnya mulai tanggal 1 hingga 14 September. Mengapa Belgrade? Pemilihan lokasi ini tentu bukan tanpa alasan. Belgrade merupakan negara Eropa Timur yang memiliki fasilitas sepak bola cukup baik, cuaca yang bersahabat untuk latihan, serta lawan-lawan sparring partner yang sesuai dengan level usia Timnas U17. Selain itu, membawa tim ke Eropa juga memberi pengalaman berharga bagi para pemain muda, terutama untuk beradaptasi dengan atmosfer dan gaya bermain sepak bola Eropa yang terkenal keras, cepat, serta penuh disiplin taktik. Dalam pemusatan latihan ini, tercatat ada 25 pemain yang dibawa. Daftar pemain ini terdiri dari campuran pemain lokal terbaik dari berbagai klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, ditambah dengan sejumlah pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Keputusan membawa kombinasi seperti ini menunjukkan keseriusan PSSI dan pelatih Nova Arianto dalam mengembangkan Timnas U17 dengan cara meramu talenta lokal dan sentuhan internasional. Mari kita bahas satu persatu komposisi tim. Pertama, dari sektor penjaga gawang. 3 nama dipanggil, yaitu Dava Al-Ghasemi dari Dewa United, Randy Razawu dari Nusantara United, dan Mike Rajasa yang kini bermain di FC Utrecht, Belanda. Dari ketiga nama ini, Mike Rajasa adalah sosok menarik. Ia termasuk salah satu pemain diaspora yang punya pengalaman dilatih di Akademi Sepak Bola Eropa, khususnya Belanda yang terkenal dengan sistem pengembangan pemain mudanya. Kehadirannya diharapkan bisa menularkan pengalaman berharga kepada kiper-kiper lokal lainnya. Lini belakang alias posisi bek menjadi sorotan utama. Ada 11 pemain yang dipanggil untuk memperkuat barisan pertahanan. Nama-nama seperti Putu Panji Apriawan dan Ida Bagus Putu Cahya dari Bali United, Fabio Askerawan dari Persija Jakarta, hingga Dava Zaidan dari Borneo FC merupakan pemain-pemain yang sudah cukup dikenal di level usia muda. Selain itu, ada juga Putu Ekayana dari Bali United dan Azizu Milanesta dari Persik Kediri. Menariknya, 2 nama diaspora juga masuk ke lini belakang, yaitu Ezer Jacob Tanjung dari Sydney FC dan Lucas Lee dari Ballistic United U19 di Amerika Serikat. Lucas Lee sebenarnya sudah diproyeksikan tampil di Piala Asia U17 2025 yang lalu, namun ia harus absen karena fokus pada ujian nasional di sekolahnya di Amerika. Kini, kehadirannya di Belgrade menjadi kesempatan emas untuk benar-benar unjuk gigi. Tak hanya itu, kehadiran pemain diaspora lain seperti Ezer Jacob Tanjung juga memperkaya opsi di lini belakang. Namun ada satu catatan penting, absennya Matthew Baker. Ya, bek tangguh yang kini berkarir di Melbourne City FC, Australia, tidak terlihat dalam daftar ini. Padahal,
Matthew dikenal sebagai salah satu pemain kunci di lini bertahan timnas U17. Ketiadaannya tentu menimbulkan pertanyaan. Menurut informasi, absennya Matthew bukan karena cedera, melainkan karena kesibukan bersama klubnya. Ia sedang fokus dengan agenda timnya di Australia sehingga tidak bisa bergabung ke Bulgaria. Meskipun begitu, pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa ketiadaan Matthew bukan masalah besar karena masih ada banyak opsi pemain lain yang bisa menutup kekosongan. Berlanjut ke lini tengah, ada 9 nama gelandang yang dipanggil. Beberapa nama sudah cukup dikenal, seperti Zahabi Goli dari Persija Jakarta, yang belakangan menjadi rising star di tim muda. Ada juga Nasril Alvaro dari Persib Bandung, Fandi Ahmad Muzaki dari Persija, serta Evandra Florasta dan Fadli Alberto Hengga dari Bayangkara FC. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa lini tengah diisi oleh pemain-pemain kreatif dan pekerja keras. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan kehadiran Noha Pohan Simangunsong, pemain diaspora yang kini berkarir di NAC Breda, Belanda. Nama Noha cukup menarik perhatian publik karena ia merupakan pemain dengan teknik individu yang baik dan memiliki jam terbang latihan di Eropa. Ditambah dengan Daniel Alfredo dari Persik Kediri serta Ilham Romadhona dari Barito Putra, lini tengah timnas U17 terlihat cukup lengkap dengan kombinasi gelandang bertahan, gelandang kreatif, dan gelandang box-to-box. Masuk ke sektor penyerangan, ada 5 nama striker yang dipanggil. Mereka adalah Muhammad Mirza Frijatullah dari Persik Kediri, Raffi Rashid dari Semen Padang, Dimas Adi Prasetyo dari PSM Makassar, Nicholas Indram Josun dari Rosenborg, Norwegia, dan Jess Holong dari Persija Jakarta. Dari nama-nama ini, tentu perhatian tertuju pada Nicholas Indra, pemain diaspora yang berkarir di salah satu klub besar Norwegia. Kehadirannya menambah variasi serangan, sekaligus memberi pengalaman bermain dengan standar Eropa. Jika kita melihat keseluruhan komposisi, timnas Indonesia U17 kali ini membawa skuad yang cukup seimbang. Dari total 25 pemain, ada campuran antara pemain lokal potensial, pemain diaspora yang membawa pengalaman internasional, serta pemain yang sudah menjadi tulang punggung tim dalam kompetisi sebelumnya. Sobat Cek Fakta, pemusatan latihan di Bulgaria ini bukan sekadar untuk berlatih fisik atau taktik, melainkan juga sebagai ajang uji coba internasional. Dalam jadwalnya, timnas U17 akan melakoni 3 pertandingan uji coba selama di Eropa. 2 laga bersifat tertutup alias tidak disiarkan dan hanya untuk keperluan internal tim, sementara 1 pertandingan terakhir akan digelar secara terbuka, yakni menghadapi Makedonia Utara U17 pada tanggal 13 September tahun 2025. Pertandingan tersebut bahkan akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada jam 21:30 WIB. Laga melawan Makedonia Utara menjadi sangat penting karena ini adalah kesempatan bagi publik Indonesia untuk melihat sejauh mana perkembangan tim asuhan Nova Arianto setelah menjalani program latihan di Bulgaria. Uji coba melawan tim Eropa tentu berbeda dengan melawan tim Asia. Gaya permainan, fisik, dan mentalitas mereka bisa memberi pengalaman berharga bagi para pemain muda Garuda. Sobat Cek Fakta, mari kita bahas lebih dalam dampak dari absennya Matthew Baker. Meski Nova Arianto sudah menegaskan bahwa tidak ada masalah besar, faktanya Matthew adalah salah satu bek yang punya kualitas di atas rata-rata untuk level U17. Bermain di Melbourne City, Matthew terbiasa dengan tempo cepat dan organisasi pertahanan modern. Tanpa dirinya, Nova harus mencari kombinasi bek yang solid. Nama seperti Putu Panji, Ida Bagus Putu Cahya, hingga Fabio Esquerawan kemungkinan akan menjadi andalan. Kehadiran pemain diaspora seperti Lucas Lee dan Yzer Tanjung juga bisa menjadi jawaban untuk menutup celah. Di sisi lain, absennya Matthew juga membuka peluang lebih besar bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Persaingan saat ini tentu positif bagi perkembangan tim. Pemain yang mungkin sebelumnya hanya JT cadangan, kini bisa mendapat menit bermain lebih banyak, sehingga pengalaman mereka bertambah. Inilah salah satu sisi positif dari situasi ini. Selanjutnya, mari kita lihat harapan terhadap lini tengah. Dengan banyaknya pemain kreatif, Nova Arianto punya banyak opsi untuk meracik formasi. Kehadiran Zahabi Goli misalnya, bisa menjadi motor serangan. Sedangkan Noha Pohan bisa berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan depan. Jika keduanya bisa berkolaborasi dengan baik, lini serang Indonesia akan lebih hidup.
Di lini depan, keberadaan Nicklas Indram Josun tentu diharapkan menjadi mesin gol. Bermain di Rosenborg, klub yang punya tradisi kuat di Norwegia, Nicklas terbiasa dengan persaingan ketat. Sobat Cek Fakta, pemusatan latihan di Bulgaria ini pada akhirnya bukan hanya soal teknis di lapangan, tetapi juga soal membangun mentalitas. Pemain-pemain muda Indonesia perlu belajar bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana beradaptasi dengan cuaca dingin, makanan berbeda, serta kultur sepak bola asing. Semua itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter sebagai pesepak bola profesional. Nova Arianto dan staf pelatihnya tentu berharap pengalaman ini bisa menempa para pemain agar lebih siap menghadapi turnamen internasional di masa mendatang. Dan tentu saja, publik Indonesia punya harapan besar. Kita ingin melihat timnas U17 yang lebih solid, lebih matang, dan mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Pemusatan latihan ini menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan harapan tersebut. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, dengan disiplin latihan di Eropa, serta dengan dukungan penuh masyarakat, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi. Demikianlah ulasan panjang kami kali ini tentang daftar 25 pemain timnas Indonesia U17 yang mengikuti pemusatan latihan di Bulgaria, absennya Matthew Baker, serta analisis komposisi tim yang dipersiapkan oleh pelatih Nova Arianto. Kita akan sama-sama menantikan hasil dari program ini, terutama laga uji coba melawan Makedonia Utara U17 yang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda Muda. Terima kasih Sobat Cek Fakta sudah setia menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi terupdate, terpercaya, dan mendalam seputar dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mendukung Garuda, dan mari bersama-sama kita wujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia berjaya di pentas internasional. Salam Cek Fakta.